Drop it. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 3 SD 023 Pajagalan Kota Bandung? Nah, di sini sudah siap belajar? Sudah melakukan pembiasaan anak-anak? Sudah ya, hebat. Jika sudah siap belajar, kita akan mulai memasuki subtema 3, yaitu pertumbuhan hewan. Masih di tema 1 tentunya. Apakah Anda siap? Are you ready? Let's go. Nah, sebelum kita ulas materi tentang pertumbuhan hewan, Ibu ingin tanya dulu, apakah Ananda punya hewan peliharaan di rumah? Hewan apa ya? Jika ada, tulis di kolom chat grup WhatsApp ya, agar Ibu dan Bapak Guru tahu hewan peliharaan dari anak-anak hebat kelas 3 SD 023 Pajagalan Kota Bandung. Nah, sekarang coba perhatikan di sekitar rumah kalian. Pernahkah kalian melihat ada seekor ayam? Pernahkah kalian melihat di sekitar kalian ada kuda? Atau ada hewan lainnya? Kira-kira sama tidak ya dengan manusia? Coba kita lihat sini. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Nah, telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Wah, di sini berarti kita sedang membahas pertumbuhan ayam tentunya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Wah, ternyata bukan hanya manusia. Ternyata hewan, termasuk ayam, juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya ya. Pertumbuhan ayam. Nah, kalian masih ingat apa itu pertumbuhan? Yo, di minggu lalu kita sudah pernah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, di mana pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran, baik sebagian maupun seluruhnya, yang dapat diukur oleh satuan berat atau satuan panjang, ya. Jadi dapat terukur, ada angkanya, ada angka kuantitatifnya. Itu yang namanya pertumbuhan dan terlihat juga jelas ya. Berbeda dengan perkembangan. Kalau perkembangan itu bertambahnya kemampuan ya. Nah, di sini ternyata ayam juga sama seperti manusia. Ayam mengalami pertumbuhan. Karena ayam merupakan salah satu makhluk hidup juga. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Coba dilihat gambarnya di sini. Nah, ketika sudah dewasa itu semakin jelas terlihat ya postur tubuhnya. Ketika dia masih bentuknya telur, kemudian menetas menjadi anak ayam hingga ayam dewasa. Nah, ketika dewasa itu sudah terlihat jelas tubuh ayam berbulu, memiliki 2 kaki. Kemudian ayam ternyata memiliki paruh ya, untuk mengambil makanan tentunya, dan bernapasnya itu dengan paru-paru. Kemudian ayam berkembang biak dengan cara bertelur, karena berkembang biak kan ada cara bertelur dan melahirkan. Nah, kalau ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur. Wah, nah ini hewan yang sering kita jumpai juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada kuda. Coba dilihat di gambar di sini. Wah, kalian mungkin yang suka nonton film ini juga sering melihat ya. Ada andong ya.
sering dipakai untuk kendaraan juga ya kalau kuda ini. Nah, kuda itu ternyata memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau kita kan sering juga ya ada yang memelihara kucing. Rata-rata kebanyakan yang memelihara itu memelihara kucing. Nah, ternyata ciri-cirinya sama dengan kucing, berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian kulit kuda juga tumbuh rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Nah, tadi diulas ciri-ciri kuda mirip dengan kucing. Nah, sekarang kita akan membaca bersama-sama. Kita akan literasi. Di sini ada bacaan tentang pertumbuhan kucing. Ayo kita baca bersama-sama. Ibu bantu baca, kalian juga dibaca ya. Kita baca bersama-sama. Pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya, 1 anak kucing berwarna hitam, 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari, Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Apakah anak-anak hebat kelas 3 di rumah sudah selesai membaca ceritanya? Jika sudah, Ibu ada beberapa pertanyaan, silahkan disiapkan buku catatan temanya ya. Kemudian dikerjakan di buku catatan tema. Ananda tulis soalnya lalu dijawab. Soalnya ada di video ini, jadi anak-anak hebat kelas 3 boleh pause videonya untuk menulis soalnya. Lalu nanti langsung dijawab, oke? Nah, ini dia soalnya. Silahkan anak-anak hebat kelas 3 boleh ditulis. Ya. Atau ada juga di buku tema. Silahkan dibuka juga di buku tema satunya. Di subtema 3. Anda cari tentang pertumbuhan kucing. Di sana juga ada soalnya ya. Kalau ada yang tidak paham, silahkan tanyakan kepada guru Ananda lewat grup di WhatsApp, oke? Baik, Ibu lanjutkan. Di sini coba dilihat ada gambar kucing. Boleh sambil ditulis anak-anak hebat. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernapas dengan paru-paru. Selanjutnya yang akan kita bahas ada juga ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur ikan menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Sudah selesai ditulis? Nah, jika sudah, coba Anda perhatikan lagi. Jadi kalian sudah mengenal beberapa pertumbuhan hewan. Nah, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Nah, jika kalian punya, berarti sama dengan Udin. Udin juga memiliki hewan peliharaan.
ternyata Udin hewan peliharaannya itu ayam. Nah, di sini Udin memelihara ayam. Apa yang terjadi pada Udin ya? Coba kita lihat lagi. Di sini ada cerita lagi. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Coba Ananda bayangkan ya. Oh, ternyata Udin menyimpan anak ayamnya di 2 kandang yang berbeda. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ada 2 kandang yang berbeda. Kira-kira berapa banyak ya anak ayam Udin semuanya? Di kandang pertama itu ada 10. Di kandang kedua itu juga ada 10. Jadi jumlahnya 20. Nah, ditulis dalam bentuk perkalian adalah 2 kali 10. Karena 10-nya ada 2 nih. Jadi ternyata penjumlahan itu 10 tambah 10 itu sama dengan bentuk perkalian. 10-nya ada 2. Jadi kalau ditulis dalam bentuk perkalian itu sama dengan 2 dikali 10. Hasilnya sama, 20. Nah, dapat disimpulkan bahwa penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Contohnya tadi 10 ditambah 10 itu kan berarti penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Karena 10 ditambah dengan angka yang sama lagi ditambah 10. Jadi itu penjumlahan berulang. Bilangannya sama. Nah, ternyata penjumlahan berulang dengan bilangan sama itu disebut perkalian. Karena tadi 2 dikali 10 juga hasilnya sama 20. Contoh lain. Misalnya 15 ditambah 15 sama dengan 30. Itu penjumlahan berulang ya. Penjumlahan berulang dengan angka yang sama. Sama-sama 15. 15 ditambah 15 lagi. Hasilnya sama dengan 30. Nah, sama artinya dengan perkalian. Jadi bisa disebut juga perkalian. Itu artinya sama dengan 2 dikali 15. Sama dengan 30. Paham ya anak-anak hebat? Coba kita perhatikan lagi. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, ingat ya, ada 3 kandangnya, ada 3, kemudian 1 kandangnya ini berisi 12 ekor ayam. Jadi dari 3 kandang ini, kandang yang satu isinya 12, yang satu 12, yang satu lagi juga sama 12. Berarti itu sama dengan 12 ditambah 12 ditambah 12. Hasilnya 36. Cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti, nah ini. 12 itu kan sama dengan 1 puluhan dan 2 satuan ya. Atau 10 ditambah 2. Nah, coba kalian kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. Lalu jumlahkan hasilnya. Coba lihat di layar. Tadi satuannya 2, puluhannya itu di sini ada 10 ya. 10 atau 1 puluhan. 1 puluhan itu 10. Berarti di sini coba kalian kalikan 3 karena tadi kan ada 3 kandang nih. Jadi 3 dikali 10. 3 dikali 10 sama dengan 30. Lalu langkah keduanya 3 dikalikan 2. Karena tadi satuannya ada 2, kemudian kandangnya ada 3. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu sekarang kita jumlahkan 30 ditambah 6. Hasilnya 36. Jadi hasilnya sama ya dengan 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Nah, ini kita coba hitung menggunakan perkalian.
3 dikali 10 sama dengan 30. Lalu 3 dikali 2 sama dengan 6. Ketika dijumlahkan hasilnya sama-sama 36. Atau cara lain bisa langsung juga ya, 3 dikali 12 hasilnya juga 36. Nah, sekarang ini dia yang harus Ananda hebat di rumah kerjakan. Jika ada yang tidak paham, tanyakan di grup WhatsApp atau komen di YouTube ini. Di sini ada tugas. Coba titik-titiknya diisi sesuai dengan contoh. Jadi kalian mengisi dengan mengikuti contoh yang tadi ya. Tadi sudah dijelaskan contohnya. Silahkan kalian ikuti contoh untuk menyelesaikan tugas ini. Silahkan boleh dijeda untuk mengerjakannya ya. Nah, jika sudah selesai dikerjakan, Ibu akan kembali menjelaskan. Dalam perkalian dua bilangan, itu ternyata juga berlaku sifat pertukaran. Dalam perkalian dua bilangan, berlaku sifat pertukaran. Misalnya, 2 dikali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 2 dikali 3 ya. Kalau 2 dikali 3 berarti ada 2 kali angka 3-nya. Harus diingat, 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Hasilnya 6. Jika ditukar menjadi 3 dikali 2, memang hasilnya sama 6. Hasilnya sama-sama 6. Jadi berlaku sifat pertukaran. Tapi ingat, penjumlahannya yang berbeda. Jika 3 dikali 2 berarti 3 kali angka 2-nya. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya 6. Ingat ya, 2 dikali 3 berarti ada 2 kali 3-nya. Jadi 3 ditambah 3. Kalau 3 dikali 2 berarti ada 3 kali 2-nya. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2. Tapi hasilnya sama dengan 6 ya, sama. Jadi 2 dikali 3 itu sama saja dengan 3 dikali 2. Contoh lainnya, 5 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 20. Dan 4 dikali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Nah, untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh. Di sini misalnya kita akan mengalikan 2 dikali 210 sama dengan berapa? Nah, sifat pertukaran perkalian 2 dikali 120 ini karena angka 210-nya itu besar ya. Bisa juga sifat pertukaran perkaliannya jadi 2 dikali 120. 2 dikali 120 itu sama dengan 120 dikali 2. 210 sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 10. Itu ya. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2. Contoh, 2 dikali 200 sama dengan 400. 2 dikali 10 sama dengan 20. 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya 2 dikali 210 itu adalah 420. Mungkin ini harus diulang ya. Coba perhatikan lagi baik-baik. Di sini kita ingin menyelesaikan perkalian 2 dikali 210. Nah, 210 itu sifat pertukaran perkaliannya ini bisa dihitung dengan cara mengalikan masing-masing bilangan dengan angka 2. Jadi, kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2. Tadi kan 2 dikali 210. 210 itu ratusannya kita ambil dulu. Jadi kita
kalikan dulu dengan 2. 2 dikali 200. Baru kita ambil puluhannya. 2 dikali 10 sama dengan 20. Terakhir, satuannya 0. Kita kalikan juga 2 dikali 0 sama dengan 0. Ingat ya, 2 dikali 0 bukan 2, tapi 2 dikali 0, bilangan apapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi sekarang tinggal kita jumlahkan. Tadi 2 kali 200 sama dengan 400. 2 kali 10 sama dengan 20. 2 dikali 0 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan. 400 ditambah 20 ditambah 0. Hasilnya adalah 420. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Semoga anak-anak bisa paham ya. Cara lainnya. Nah, untuk cara lainnya di sini ada 210 dikalikan 2. Pertama, 2-nya dulu dikalikan 0. Lalu 2 dikalikan 1. Hasilnya 2. Ditulis di depan 0. Setelah itu, terakhir 2-nya dikalikan dengan 2. 2 dikali 2, hasilnya 4. Angka 4 disimpan di depan angka 2. Nah, ini lebih mudah ya, cara perkalian seperti ini. Hasilnya adalah 420. Hasilnya sama-sama 420. Seperti itu. Karena anak sudah paham, coba selesaikan soal ini ya. Ini adalah tugas terakhir kalian. Boleh Ananda kerjakan sesuai contoh. Jadi harus ada caranya ya, jangan langsung isinya. Ditulis di buku catatan matematika. Siap? Oke? Jika sudah siap, Ananda hebat sekali. Silahkan mulai dikerjakan ya tugas-tugasnya. Terima kasih, cukup sekian pembahasan dari Ibu. Selamat mengerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Aku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang.